Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mahasiswa sekalian, ini adalah pertemuan kedua setelah kemarin pada hari Selasa kita sudah melakukan perkuliahan tatap muka. Maka pada pertemuan kedua ini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang ilmu pendidikan. Di atas adalah puisi saya yang saya dedikasikan untuk Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Tidak perlu saya bacakan, tapi cukup Anda lihat saja. Baik, ke materi ilmu pendidikan ya, karena kemarin sudah ke inti masalah, maka sekarang saya sampaikan pengantarnya. Ini adalah visi misi dari prodi dan fakultas, saya kira tidak perlu saya sampaikan. Nah, hakikatnya apa pendidikan itu? Mengapa manusia memerlukan pendidikan? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah hakikat manusia. Manusia itu sesungguhnya memiliki kebutuhan dalam rangka mempertahankan eksistensinya di dunia. Untuk itu manusia belajar terus-menerus sehingga mampu berkembang dan maju dalam kehidupan di dunia. Tentunya dalam hal ini ketika masuk ke ranah dogma, ranah agama, maka tujuan tersebut tidak hanya pada tujuan dunia, tapi juga sampai tujuan sesudah di dunia, yaitu sesudah manusia meninggal. Kemudian yang kedua adalah ranah kognitif atau alasan kognitifnya, bahwa manusia itu mempunyai sebuah daya cipta, kekuatan untuk menciptakan sesuatu. Dalam arti bukan menciptakan sesuatu yang belum ada, namun dalam rangka memanfaatkan apa yang ada di dunia ini, manusia biasanya mampu untuk menciptakan hal-hal yang mempermudah kegiatannya di dunia. Kemudian dari sisi jiwa, manusia juga butuh suatu kebutuhan jiwa manusia itu juga perlu dipenuhi, sehingga ada rasa-rasa butuh ketentraman, butuh kesenangan, butuh kebahagiaan, itu adalah konsumsi daripada jiwa. Kemudian rasa atau afektif, tentang rasa belas kasihan, rasa empati, rasa simpati, dan sebagainya. Kemudian alasan manusia membutuhkan pendidikan yang lain adalah dari segi karsa atau psikomotorik. Nah, pentingnya hakikat anak sebagai manusia, anak didik yang dapat dibentuk menurut kehendak. Jadi hakikat anak sebagai manusia pada hakikatnya adalah seorang manusia tidak akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Jadi sejak lahir, fitrahnya manusia itu perlu bantuan orang lain. Makanya adalah pendidikan itu. Nah, manusia itu adalah makhluk monodualis, yaitu mempunyai keseimbangan. Jadi makhluknya satu, tapi di dalamnya terdapat keseimbangan antara jiwa dan raga, cipta, rasa, dan karsa. Jadi ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Apa itu?
Kognitif itu adalah ranah pengetahuan, ranah di kepala. Kemudian afektif itu jiwa, rasa. Kemudian psikomotorik adalah gerak atau keterampilan. Nah, sikap hidup, keseimbangan kehidupan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Jadi di dalam diri seseorang ada keseimbangan dirinya sebagai makhluk individu, dirinya sendiri, dia juga merupakan bagian dari makhluk sosial, dari lingkungannya. Kemudian dari segi tujuan hidup adalah kehidupan sebagai makhluk duniawi yang dialami saat ini, juga sebagai makhluk akhirat setelah meninggal dunia nanti. Nah, keseimbangan kehidupan dari aspek-aspek di atas adalah manusia yang integral dan disintegral. Selanjutnya, hakikat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah dari segi pedagogi, menurut pedagogi adalah proses pembentukan kecakapan yang fundamental secara intelektual dan emosional. Ini menurut John Dewey. Jadi menurut John Dewey mendeskripsikan hakikat pendidikan itu seperti itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup. Menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian pendidikan dalam usaha sadar, ini adalah menurut Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dan seterusnya, seperti yang Anda baca di PowerPoint. Nah, manusia membutuhkan pendidikan. Mengapa manusia membutuhkan pendidikan? Yang pertama adalah dalam rangka memanusiakan manusia. Jadi manusia dalam arti yang sebenarnya adalah manusia yang integral. Kemudian manusia hanya dapat menjadi manusia karena pendidikan. Jadi tanpa adanya pendidikan, kita tidak ubahnya seperti hewan. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dapat mengkonstruksi hidup manusia. Pendidikan dapat menjadikan manusia dari human ke humanus, yang menurut Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Dari sekedar manusia menjadi seorang yang manusiawi, bertingkah seperti manusia, layaknya manusia. Hanya pendidikan dapat menselaraskan keseimbangan, perkembangan berbagai aspek manusia, baik jiwa, raga, cipta, rasa karsa, dunia dan akhirat, individu dan sosial. Hanya dengan pendidikan itu tadi. Kemudian, sejak kapan pendidikan itu? Batasnya adalah ketika tahap awal. Dalam bahasa Jawa ada istilah bibit, bobot, dan bebet. Nah, ini istilah ini silahkan Anda googling sendiri, Anda analisa sendiri. Kemudian prenatal offboarding. Jadi sebelum lahir kita itu sudah dididik. Salah satunya dengan didoakan, didengarkan musik-musik klasik. Nah, ini adalah pendidikan. Kemudian setelah dilahirkan, setelah kenal kewibawaan, manusia itu ketika masih kecil ya dididik juga, dilayani, kebutuhannya dilayani, dididik untuk mengenal lingkungannya. Nah, kemudian setelah kenal kewibawaan, sudah memahami harga diri, maka juga ada pendidikannya tersendiri. Kemudian awal pendidikan itu mencapai usia berapa? 7 tahun.
Kemudian pada tahap akhir, setelah anak itu tumbuh dewasa, dewasa itu seperti apa ya menurut undang-undang adalah anak, kalau dalam persoalan dewasa maka sudah mencapai usia 17, tapi dalam pendidikan itu setelah anak 7 tahun. Setelah anak 7 tahun maka anak dikatakan dewasa untuk menempuh pendidikan dasar. Nah, pendidikan juga bersifat batasnya adalah sepanjang hayat, jadi long life education. Pendidikan itu dari lahir sampai mati orang itu selalu belajar. Dalam rangka apa? Mempertahankan atau memudahkan langkah hidupnya di dunia. Nah, ilmu pendidikan itu bermacam-macam. Ada ilmu pendidikan sosial, individual, klasikal, perbandingan, kepribadian, watak, budi pekerti, dan seterusnya. Pendidikan sebagai sistem. Pendidikan itu juga dalam suatu organisasi atau suatu kelompok, lebih-lebih di suatu negara, pendidikan itu adalah suatu sistem. Sistem adalah kesatuan yang terorganisir dari sejumlah komponen atau bagian atau unsur yang saling berkaitan, melengkapi, membutuhkan, yang berfungsi mencapai tujuan sistem. Nah, komponen pendidikan adalah bagian dari suatu sistem. Jadi pendidikan itu kalau diibaratkan sebuah alat. Nah, tujuan yang utama itu adalah tujuan pendidikan itu sendiri, untuk merubah tingkah laku dan sebagainya, untuk merubah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, pendidikan itu adalah alatnya. Dalam sistem ada input, ada proses, ada produk, yang merupakan proses transformasi, perubahan, mengubah masukan atau input dari seorang calon peserta didik menjadi peserta didik. Kemudian outputnya atau outcome-nya adalah ketika dia sudah lulus. Nah, proses ketika dia belajar itu seperti apa, maka akan menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi tidak mungkin anak masuk sekolah kemudian melakukan proses pembelajaran hingga dia lulus, dia akan sama saja. Tentu hal ini ada yang salah dengan proses pendidikannya. Nah, sistem pendidikan nasional. Pendidikan anak usia dini yang pertama adalah, kalau dulu PAUD itu belum masuk, maka sekarang ada pendidikan anak usia dini. Itu pendidikan anak usia dini formal, berisi program-program pengembangan nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Jadi pada anak usia dini, anak sebelum 7 tahun, jika ia masuk sekolah formal, maka itu yang dipelajari, agama, moral, motorik, gitu ya. Jadi di sana tidak ada sesuatu yang lebih sifatnya mendalam, tapi hanya menanamkan. Kemudian pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu kapan? Sejak anak usia 7 tahun. Meliputi SD, MI, SD luar biasa atau bentuk lain sederajat atau paket A misalkan. Dan SMP atau MTS atau SMP luar biasa atau bentuk lain. Kemudian pendidikan menengah. Menengah itu terdiri dari SMA, aliyah, SMA luar biasa, sekolah menengah kejuruan, atau juga madrasah aliyah kejuruan. Itu untuk yang muatan umum, yang peminatan ada SMK, ada aliyah kejuruan. Dan muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat untuk SMA, atau aliyah atau luar biasa. Dan muatan peminatan kejuruan hanya ada di SMK atau aliyah kejuruan, karena pilihan lintas minat juga ada di SMK. Dan pendidikan tinggi.
Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Jadi kalau Anda sekolah saat ini Anda tempuh, kalau tidak diselenggarakan oleh perguruan tinggi maka bisa jadi sekolah Anda dipertanyakan. Dan perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut maupun universitas, jadi berjenjang. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, komponen pendidikan ada dasar pendidikan sampai anak didik. Kemudian akan saya bahas dasar pendidikan. Jadi kita sebagai seorang calon pendidik tentu harus memahami dalam rangka kita melaksanakan pendidikan itu harus ada dasar hukumnya. Dasarnya adalah landasan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar. Pendidikan di Indonesia dapat dibedakan yaitu satu, landasan ideal. Landasan idenya ada di Pancasila. Kemudian landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, landasan operasional atau landasan yang merupakan petunjuk-petunjuk yang sudah terpisah-pisah maka ada di GBHN, TAP-TAP MPR, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagainya. Kemudian tujuan pendidikan, tentunya sekali lagi tanpa tujuan maka untuk apa kita membuat sesuatu. Nah, pendidikan demikian juga. Pendidikan memiliki tujuan atau arah yang ingin dicapai dari kegiatan pendidikan itu sendiri. Nah, pendidikan juga dibagi tujuannya, ada tujuan umum, tujuan khusus, tujuan insidental, tujuan sementara, tujuan tidak lengkap, tujuan antara. Jadi tujuan antara itu adalah tujuan penghubung antar waktu, kemudian hierarki tujuan pendidikan sebagai berikut: tujuan umum, institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional pembelajaran. Maksudnya adalah begini, hierarki tujuan dari tingkat paling tinggi sampai dengan terperinci sampai ke setiap pembelajaran. Jadi tujuan umum itu adalah bangsa atau negara yang menentukan. Nah, tujuan institusional itu ditentukan oleh lembaga pendidikan itu, namun tetap mengacu kepada aturan yang lebih tinggi. Makanya kalau ada suatu lembaga pendidikan yang bertentangan dengan kepentingan negara, maka dipastikan tidak akan bertahan lama. Jadi landasan tujuan pendidikan umum secara nasional itu menjadi pijakan tujuan institusional atau institusi lembaga pendidikan itu. Nah, tujuan pendidikan lembaga itu menjadi acuan dalam rangka membuat tujuan-tujuan kurikuler atau tujuan mata-mata pelajaran itu. Jadi setiap mata pelajaran yang ada di sekolah harus mengacu kepada tujuan institusional. Kemudian tujuan instruksional atau pembelajaran. Nah, setiap mata pelajaran tadi dibagi dalam satuan pembelajaran setiap pertemuan. Nah, setiap pertemuan itu harus ada juga tujuannya. Pertemuan pertama, maka tujuannya agar peserta didik memahami ini. Pertemuan kedua, peserta didik memahami, dan seterusnya. Itu yang saya maksudkan. Nah, tujuan umum seperti saya sampaikan, ini sudah ada ternyata kan di slide saya, cuma saya lupa karena ini slide tahun lalu. Nah, tujuan umum pendidikan secara nasional akan dibaca. Nah, klasifikasi tujuan pendidikan berdasarkan kemampuan ada 3 macam. Yang pertama adalah kognitif, ranah pengetahuan,
afektif yaitu ranah rasa, dan psikomotorik adalah ranah keterampilan. Kemudian berdasarkan urutan hierarki atau urutan tujuan dari garis besar sampai ke terkecil, maka dari tujuan nasional sampai tujuan setiap pembelajaran itu sendiri. Baik, nah tujuan pendidikan berdasarkan domain kemampuan atau menurut ahli taksonomi yaitu Bloom. Dalam konteks pendidikan, Bloom dan kawan-kawan telah merinci perilaku manusia dengan sistematis yang disusun secara meningkat dalam rangka mengembangkan perangkat-perangkat tujuan pendidikan yang berorientasi pada perilaku behavior yang dapat diamati. Jadi perilaku itu behavior, kemudian yang diamati adalah observable dan dapat diukur, itu measurable serta ilmiah. Nah, ketiganya domain itu seperti di atas. Nah, secara garis besar taksonomi Bloom membagi ke dalam yang pertama adalah cognitive domain atau pengetahuan, pemahaman, penerapan, analysis, sintetis, memadukan, dan evaluasi. Kemudian ranah afektif itu penerimaan, sambutan, penghargaan, pengorganisasian, dan karakterisasi. Jadi setiap manusia itu memiliki ranah ini. Dan ranah psikomotor atau ranah keterampilan itu adalah gross body movement atau gerakan jasmani biasa. Kemudian finally coordinated movement atau gerakan indah seperti menari atau gerakan-gerakan lain, baris berbaris dan sebagainya yang diatur. Kemudian non-verbal communication set atau komunikasi non-verbal, dan speech behavior perilaku verbal. Nah, pendidikan itu apa atau isinya? Yang pertama adalah bahan atau materi apa saja yang diberikan kepada anak agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Materi atau isi pendidikan berkaitan erat dengan kurikulum karena semua materi atau isi pendidikan terdapat di kurikulum. Nah, kurikulum itu adalah yang seperti saya sampaikan, lupa saya kemarin saya sudah menyampaikan apa belum. Kurikulum itu adalah mencakup isi atau semua mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut. Bahasanya adalah bahasa menurut istilah adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kalau sekarang namanya kegiatan pembelajaran. Nah, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan satu, iman dan takwa pasti harus ada itu. Yang kedua adalah peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dinamika perkembangan global, dan tetap memperhatikan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Yang keempat adalah metode pendidikan. Metode adalah cara atau teknik yang digunakan guru untuk menyampaikan bahan ajar kepada peserta didik. Ada bermacam-macam metode seperti yang saya sampaikan kemarin dalam SCL, Student Center Learning. Nah, macam-macam metode bisa seperti ini. Faktor yang dipertimbangkan. Jadi setiap metode kita harus mempertimbangkan kenapa kita memilih metode itu.
Yang pertama adalah tujuan pendidikan, harus selaras pengalaman dan kepribadian narasumber. Jadi gurunya seperti apa, jenis atau jenis pokok bahasan. Jadi materi dengan metode juga harus nyambung, tidak bisa metodenya A tapi materinya adalah materi yang tidak sesuai jika dibahas dengan cara itu. Dan jumlah peserta juga menjadi pertimbangan. Pengetahuan awal peserta atau audien. Kemudian waktu dan fasilitas tentu menjadi pertimbangan kita. Contohnya untuk di UNU misalkan, ketika kita menggunakan Zoom meeting atau Google Meet, maka tingkat partisipasi dari mahasiswa akan sangat rendah. Untuk itu kita tetap pembelajaran walaupun dengan media WhatsApp. Nah, prinsipnya silahkan Anda baca sendiri. Yang pertama adalah motivasi, keaktifan belajar, umpan balik, dan penguatan dan kecepatan. Alat pendidikan. Baik, saya kira singkat saja karena sudah ada adzan asar ya. Yang pertama, alat pendidikan. Nah, alat pendidikan itu segala sesuatu yang diadakan dengan sengaja dan berencana, baik langsung maupun tidak langsung, dalam rangka mempermudah tercapainya tujuan pendidikan, termasuk di dalamnya situasi dan kondisi, tindakan, perlakuan, tingkah laku, dan perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada tercapainya tujuan pendidikan. Penggunaan alat pendidikan harus memperhatikan tujuan apa yang ingin dicapai dengan alat itu. Siapa yang akan menggunakan alat itu, kepada siapa alat itu dikenakan, apakah alat itu berefek positif atau tidak. Juga perlu dipertimbangkan waktu dan tempat, situasi maupun kondisinya. Nah, lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan. Dapat berlangsung dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Lingkungan pendidikan dapat dibedakan menjadi lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan budaya. Lingkungan pendidikan mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pendidikan. Nah, pendidik adalah sebutan untuk guru atau pengajar, instruktur, widyaswara, dalam bahasa Jawa Dwijo, tutor, mentor, dan dosen dan sebagainya. Guru adalah pribadi yang dewasa yang mempersiapkan diri secara khusus melalui LPTK, Lembaga Pendidikan LPTK apa itu? Lembaga Pendidikan Tinggi Khusus, agar dengan keahlian mampu mengajar sekaligus mendidik siswanya untuk menjadi warga negara yang baik, bersusila, berilmu, produktif, sosial, sehat, dan mampu berperan efektif dalam peningkatan sumber daya manusia. Jadi guru itu bukan tenaga yang ecek-ecek. Anda itu belajar bertahun-tahun. Dalam rangka apa? Mempersiapkan diri menjadi seorang guru. Maka Anda harus serius. Guru adalah orang yang patut diteladani dan dicontoh. Dalam bahasa Jawa ada istilah digugu dan ditiru, yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya. Nah, pendidik dibedakan menjadi dua, orang tua sebagai pendidik di rumah dan guru sebagai pendidik di sekolah. Terus juga tokoh masyarakat sebagai pendidik di masyarakat. Nah, guru itu ada landasan hukumnya. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Nah, guru profesional itu adalah pekerjaan sebagai guru merupakan sumber penghasilan kehidupan. Jadi ketika orang sudah menggantungkan hidupnya sebagai seorang guru, maka satu langkah lagi menuju pendidik profesional. Lah, apa buktinya? Bukti seorang guru menjadi seorang guru yang profesional ada sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, itu baru dinamakan seorang guru. Kemudian apa? Kenapa guru dikatakan guru profesional? Yang pertama, menjadikan pekerjaannya sebagai sumber penghasilan yang utama. Jadi kehidupannya secara umum ditopang dengan keahliannya mengajar dan memiliki keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu. Kalau dulu guru itu WB, kemudian ditinggalkan, tiba-tiba diangkat jadi PNS, sekarang tidak ada, itu tinggal cerita. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti pendidikan profesi. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan sertifikat guru. Nah, prinsip-prinsip profesi guru silahkan nanti Anda cermati sendiri. Nah, kompetensi yang saya sampaikan kemarin di pertemuan awal, ada kompetensi pedagogi, yaitu kompetensi mengelola pembelajaran, memahami karakteristik siswa dan sebagainya. Kemudian kompetensi kepribadian. Jadi guru harus berkepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa. Jadi menjadi teladan bagi peserta didik. Dan penghasilan ditentukan oleh, ini prinsip tadi ya, saya salah mencet. Kemudian kompetensi profesional. Jadi kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Jadi selain ilmunya dalam juga pengetahuannya luas. Kemudian kompetensi sosial. Kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan baik peserta didik, dengan sesama guru, dengan tenaga pendidikan, dengan orang tua maupun dengan masyarakat. Nah, saya kira itu. Untuk selanjutnya silahkan Anda baca sendiri. Intinya ini adalah secara umum peserta didik adalah anggota masyarakat. Kemudian secara terminologi peserta didik adalah individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Saya kira untuk peserta didik nanti saya sampaikan lebih lanjut. Kesimpulannya adalah pada proses memahami peserta didik, penting kiranya memahami kebutuhan peserta didik, juga perkembangan peserta didik terlebih dahulu sehingga peserta didik dapat mengembangkan diri pribadinya yang seutuhnya baik fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spiritual sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Akhirnya demikian yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.